Selamat pagi anak-anak, perkenalkan saya Ibu Erna Adu. Saya akan mengajarkan IPA untuk pertemuan kita hari ini. Walaupun saat ini kita sedang berada dalam situasi pandemi COVID-19, tapi Ibu berharap anak-anak tetap sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pada hari ini. Jangan lupa berdoa dan mengisi daftar hadir secara online. Hari ini Ibu akan mengajarkan materi IPA tentang objek IPA dan pengamatannya. Kompetensi dasar yang akan dipelajari pada hari ini adalah 3.1, yaitu menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar atau satuan baku dalam pengukuran. Indikator pencapaian kompetensi yang ingin dicapai pada pertemuan kita hari ini, yang pertama, menjelaskan 6 langkah metode ilmiah. Yang kedua, menjelaskan 3 keterampilan proses penyelidikan ilmiah. Yang ketiga, menjelaskan kegunaan mempelajari IPA. Yang keempat, menyebutkan objek IPA yang dipelajari dalam IPA. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada hari ini, diharapkan anak-anak dapat menjelaskan yang pertama 6 langkah metode ilmiah dengan benar. Yang kedua, anak-anak dapat menjelaskan 3 komponen keterampilan proses atau metode ilmiah penyelidikan IPA, baik itu pengamatan, inferensi, dan komunikasi berdasarkan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Yang ketiga, anak-anak dapat menjelaskan kegunaan belajar IPA dengan benar. Yang keempat, anak-anak bisa menyebutkan objek IPA yang dipelajari dengan tepat. Ya, kita masuk ke pengertian IPA. IPA adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati. Di dalam menemukan konsep-konsep IPA, para ilmuwan melakukan kegiatan penyelidikan yang biasa disebut dengan observasi atau pengamatan. Nah, penelitian yang dilakukan ilmuwan harus melalui langkah-langkah yang terencana dan sistematis untuk memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, langkah-langkah tersebut dinamakan dengan metode ilmiah. Apa itu metode ilmiah, anak-anak? Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan, mulai dari pemecahan masalah dan mengetahui penyebabnya secara sistematis, sehingga dapat diperoleh suatu simpulan yang dapat dipercaya atau valid. Nah, langkah-langkah metode ilmiah. Yang pertama adalah melakukan observasi awal. Observasi ini dilakukan untuk mengamati keadaan awal objek penelitian dengan menganalisis sifat-sifat objek yang diamati. Seperti pada gambar di samping, ada seorang anak sedang mengamati padi dengan menggunakan lup. Yang kedua, merumuskan masalah. Merumuskan masalah adalah kegiatan menemukan dan menentukan permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian. Yang ketiga, merumuskan hipotesis atau membuat dugaan sementara. Jadi hipotesis itu adalah membuat rumusan awal atau prediksi terhadap hasil dari permasalahan yang diangkat. Melakukan eksperimen. Eksperimen atau uji coba atau percobaan merupakan percobaan untuk membuktikan hipotesis dengan mengendalikan variabel-variabel penelitian seperti yang anak-anak lihat di gambar yang ada di samping. Mereka sedang melakukan percobaan di laboratorium. Yang kelima, melakukan analisis hasil. Analisis hasil ini dikembangkan dari rumusan hipotesis yang telah dibuat untuk mengetahui apakah hipotesis yang dibuat dapat menjelaskan fenomena permasalahan yang terjadi atau tidak. Yang keenam, menarik kesimpulan. Jadi setelah hasil analisisnya dihubungkan dengan hipotesis, maka peneliti dapat melakukan suatu kesimpulan atau menarik suatu simpulan yang menjelaskan hubungan-hubungan tersebut dengan singkat dan jelas. Proses penyelidikan IPA.
Proses penyelidikan IPA melalui 3 tahapan, yaitu pengamatan, membuat inferensi, dan mengkomunikasikan atau mempublikasikan. Kita lihat yang pertama, pengamatan. Pengamatan adalah proses mengumpulkan data dan informasi tentang benda yang diselidiki. Pengamatan dapat dilakukan dengan bantuan indera manusia maupun alat. Misalnya untuk mengamati perubahan larutan atau warna larutan dapat dilakukan dengan indera mata atau penglihatan. Dan melakukan pengamatan terhadap bakteri menggunakan bantuan mikroskop. Atau misalnya kita mau mengukur tinggi tanaman, kita menggunakan aksonometer atau juga panjang daun bisa menggunakan mistar. Nah, di gambar ini kami memaparkan gambar seorang anak sedang mengamati sesuatu dengan teropong. Yang kedua, membuat inferensi. Membuat inferensi ini artinya merumuskan penjelasan berdasarkan data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat pengamatan. Nah, penjelasan tersebut digunakan untuk menemukan hubungan antara aspek yang diamati dan membuat hipotesis atau dugaan sementara. Yang ketiga, mengkomunikasikan atau mempublikasikan. Nah, setelah semua penjelasan dirumuskan dengan baik, maka langkah berikutnya adalah mengkomunikasikan hasil penyelidikan baik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Data-data yang dapat dikomunikasikan berupa tabel, grafik, bagan, ataupun gambar. Seperti contoh yang tertera pada slide ini. Kegunaan belajar IPA. Jadi dalam mempelajari IPA ada hal-hal penting yang sangat berguna. Yang pertama itu adalah memahami berbagai hal di sekitar kita. Ketika kita belajar tentang IPA, maka anak-anak bisa mengetahui bagaimana terjadinya petir. Mengapa langit itu berwarna biru. Dan itu hanya bisa dipelajari di IPA. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Contohnya, apakah buah yang ditanam akan panen tepat waktu atau tidak? Dan tanaman apa yang cocok ditanam di kebun yang berada di kaki gunung? Yang ketiga, menyelesaikan masalah. Contoh, bagaimana mendapatkan air bersih dan air keruh. 4, berpikir logis dan sistematis. Contohnya, setelah melakukan percobaan, kesimpulan apa yang bisa diambil? Nah, sekarang kita masuk dalam objek IPA. Objek IPA ini meliputi semua makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Mulai dari mikroorganisme sampai pada benda-benda yang berukuran besar. Misalnya, mikroorganisme itu misalnya bakteri, virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Dan benda-benda yang berukuran besar, misalnya bumi, laut, matahari, hingga pada jagat raya. Anak-anak, kita lihat lagi bagian-bagian IPA. Apa saja yang dipelajari di IPA? Di IPA ada bagian-bagian, ada biologi, ada fisika, ada kimia, dan ilmu bumi dan antariksa. Kita bahas fisika. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang aspek mendasar alam seperti materi, energi, cahaya, gerak, panas, dan berbagai gejala fisik alam lainnya. Kimia adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu mengenai materi dan perubahannya, serta interaksi antar materi yang satu dengan yang lain. Dan biologi. Biologi adalah cabang ilmu IPA yang mempelajari sistem kehidupan mulai dari ukuran yang kecil sampai dengan ukuran yang sangat luas atau sangat besar. Dan terakhir, ilmu bumi dan antariksa. Ilmu bumi dan antariksa merupakan cabang IPA yang mempelajari tentang asal mula bumi, perkembangan dan keadaannya saat ini, bintang, planet, dan berbagai benda langit. Nah, hubungan sains dengan teknologi, matematika, dan engineering. Di sini untuk teknologi kami mengambil contoh manusia mampu menciptakan laptop untuk mempermudah suatu pekerjaan.
Kemudian untuk matematik hubungannya dengan sains adalah perhitungan kecepatan pada mobil sport dengan merupakan salah satu contoh hubungan matematik dengan sains. Kemudian engineering hubungannya dengan sains ya, adalah mesin lift yang bisa digunakan. Ini juga salah satu penerapan ilmu sains dalam dunia mesin. Anak-anak ada lembar kerja siswa di akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Judulnya adalah penyelidikan IPA untuk mengetahui ciri-ciri anggota keluarga. Tujuannya adalah mengamati ciri-ciri anggota keluarga dengan mengamati ayah, ibu, kakek, paman atau bibi, kemudian menuliskan bentuk rambut misalnya rambut air atau keriting, bentuk hidungnya pesek atau mancung, bentuk mata sipit, kemudian warna rambut pirang, hitam, putih, dan warna kulit bisa menuliskan sawo matang, coklat atau hitam sesuai dengan warna kulit yang diamati. Kemudian ada daftar pertanyaan. Ada 5 daftar pertanyaan dikerjakan dan dijapri ke guru mata pelajaran masing-masing. Jadi dibuat dalam bentuk laporan LKS dengan cara mengisi tabel pengamatan, kemudian menjawab pertanyaan, lalu kirimkan hasil pekerjaannya kepada guru IPA di kelas masing-masing sesuai dengan waktu perkenalan awal guru IPA. Jadi misalnya kalau 7A, B, C bisa dikirimkan ke saya. Akhirnya sampai di sini pertemuan kita dan nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya materi tentang besaran pokok dan besaran turunan. Anak-anak jangan lupa berdoa, jaga kesehatan, Spendu Jaya, salam sehat, sekian dan terima kasih.